Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kementerian Kesehatan RI Sabtu kemarin melaporkan 2 kasus kematian COVID-19 varian Omicron di Indonesia, di mana keduanya diketahui sama-sama memiliki komorbid, hanya saja yang satu belum divaksin dan satunya lagi telah divaksin. Lalu apakah adanya varian Omicron ini menjadi alarm bahaya bagi orang dengan penyakit komorbid? Malam ini saya akan berbincang dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan epidemiolog Griffith University, ada Pak Diki Budiman. Halo, selamat malam Bu Nadia dan juga Pak Diki. Selamat malam, Mas Iqbal, Bu Nadia. Oke, saya ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, ini mohon dikonfirmasi kembali nih Bu, soal riwayat masing-masing pasien yang meninggal. Mulai dari komorbidnya apa, lalu umurnya berapa, dan apakah sudah divaksin atau justru belum divaksin. Karena ada rumor yang beredar bahwa salah satu pasien yang sempat pulang dari luar negeri ini belum divaksin. Apa betul itu Ibu? Iya, jadi tentunya pertama-tama kita turut belasungkawa ya kepada keluarga yang tentunya mendapatkan musibah ini. Kita ketahui bahwa ini adalah kasus pertama ya yang melaporkan adanya kematian akibat varian Omicron. Jadi memang kebetulan 2 kasus kematian ini, satu adalah perempuan almarhumah usia 54 tahun, pelaku perjalanan luar negeri, sudah divaksin 2 kali. Pada saat tiba di Indonesia, itu pada saat entry test itu didapatkan hasil positif, dan pada waktu itu yang bersangkutan tidak ada gejala sama sekali. Kemudian 2 hari, 3 hari dilakukan isolasi, ada batuk pilek ringan, dan kemudian mulai pada waktu itu sesak. Setelah beberapa hari kemudian sesaknya terus bertambah, yang akhirnya membutuhkan terapi oksigen dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit Sulianti. Tapi kita tahu bahwa almarhumah ini memiliki multi komorbid, jadi komorbidnya cukup banyak. Yang pasti adalah penyakit diabetes dan juga penyakit tekanan darah tinggi, serta ada obesitas ya, yang obesitasnya cukup berat seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan diabetesnya yang tidak terkendali. Jadi sesak ini kemarin masih ada dugaan, bukan hanya saja karena disebabkan oleh sesak yang seperti biasa kita dapatkan karena perubahan gambaran dari paru-paru sebagai infeksi dari COVID-19, tapi juga bisa sesak karena kelainan daripada elektrolit, karena yang bersangkutan sakitnya ini adalah sakit diabetes ya. Jadi ada 2 hal ini. Kemudian kasus kedua adalah laki-laki almarhum usia 64 tahun, punya riwayat hipertensi dan sakit ginjal, dan karena kondisi komorbidnya belum mendapatkan vaksinasi, bahkan 1 dosis pun dikarenakan adanya ketakutan karena komorbidnya ini. Dan gejalanya memang sesak, jadi sesak pada saat tiba di rumah sakit itu sudah saturasi kurang dari 80%, dan baru saat itu dilakukan pemeriksaan COVID. Sebelumnya ada gejala, tetapi yang bersangkutan merasa masih bisa ditanggulangi sehingga tidak datang ke vaskes. Oke, Bu Nadia, bisa dipastikan kembali karena saya sempat melihat dari sosial media, dari komentar-komentar netizen dan juga masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa yang justru mempertanyakan apakah ini kematiannya akibat dari komorbidnya atau justru dari varian Omicronnya. Itu yang perlu ditegaskan kembali, Bu. Silakan, Bu. Ya, ini tentunya sulit ya, tetapi kita tahu bahwa sejak awal secara tentunya natural daripada infeksi virus COVID-19 itu terutama memberikan risiko yang besar pada kelompok lansia dan pada kelompok orang dengan komorbid. Makanya kemudian kan vaksinasi dari awal ditujukan untuk sasaran ini, lansia dan kelompok komorbid ya. Jadi kita tahu varian Omicron ini kan mutasi dari virus-virus yang sebelum-sebelumnya. Dan WHO dalam 2 hari menyatakan varian Omicron sebagai varian of concern dikarenakan mutasinya yang sangat banyak dan menggabungkan berbagai mutasi dari varian-varian alfa, beta, delta, jadi varian-varian yang sebelum-sebelumnya.
Nah, kita melihat bahwa mengapa kemudian banyak yang tidak bergejala atau gejala ringan ini karena proteksi dari vaksinasi tentunya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada orang ya tadi contohnya lansia yang bahkan dia belum divaksin itu udah pasti risikonya kan sangat tinggi sama seperti di awal-awal kita belum memulai vaksinasi. Yang kedua adalah pada almarhumah ini kita melihat beban yang terbesarnya adalah tidak terkendalinya dari penyakit komorbidnya, diabetesnya, kemudian ditambah adanya infeksi Omikron ini, atau infeksi COVID-19 sih sebenarnya, tidak spesifik karena Omikron. Oh, jadi belum diketahui secara spesifik apakah ini Omikron ataupun justru COVID-19 biasa begitu? Bagaimana Bu Kalau Nadia? secara pemeriksaan hasil laboratorium dia sudah Omikron, tapi artinya infeksi COVID-19 itu gambarannya adalah sama ya kalau kemudian pada seseorang yang komorbid ataupun terjadinya kerusakan sel-sel paru sebagai akibat dari keparahan infeksi yang terjadi ini sama saja sih gambarannya baik untuk Omikron maupun varian-varian lainnya. Hanya saja memang Omikron ini kita lihat bahwa karena mutasinya yang banyak, ini juga bisa menjadi faktor dia lebih cepat agresif. Karena sebenarnya negara-negara lain ya, walaupun angka kematian maupun angka orang yang dirawat rumah sakit itu hanya 25% dari varian Delta, resiko itu tetap ada. Oke. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, ini ada 2 kematian COVID-19 varian Omikron yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tanggapan Pak Diki ini bagaimana? Apakah Omikron yang selama ini dianggap tidak lebih berbahaya dari Delta ini justru patut diwaspadai? Bagaimana tanggapan Pak Diki sebagai epidemiolog? Ya, ini sekali lagi membuktikan ya bahwa kita nggak bisa main-main dengan satu varian yang masuk dalam kategori varian of concern. Karena artinya berarti dia sudah membuktikan ya bahwa ini bisa menyebabkan sakitan dalam artian dirawat di rumah sakit, masuk ICU dan juga kematian. Jadi saya memperkuat apa yang disampaikan Dr. Nadia tadi ya bahwa begini, jangan sampai kita beranggapan oh ini karena komorbidnya bukan Omikron. Jadi ibarat kalau orang menderita katakanlah diabetes, ya mohon maaf bukan menginikan penyakit ini, kita juga berduka tentang ini dan ini menjadi pembelajaran untuk kita jangan main-main ya dengan satu varian seperti ini. Nah, kalau dia misalnya menderita diabetes, kemudian kanker, nah kalau misalnya berjalan, menyeberang jalan terus ketabrak ada yang ini bukan ini ya buta ada tabrakan itu dia meninggal. Nah, yang akan dalam data kematian itu adalah kematiannya karena tabrakan, ya bukan karena diabetesnya, karena itu yang menyebabkan kematiannya. Nah, sama dengan COVID ini ya, apapun variannya, kalau apalagi udah varian of concern, dia itu memperburuk ya. Ini sebagai sifat dasar dari SARS-CoV-2 ini, kalau dia punya diabetes, mau memburuk berkali-kali lipat. Jangankan punya diabetes, yang tadinya nggak punya diabetes, gula darahnya itu meninggi. Ini menunjukkan ini ada dampak dari virusnya. Bahkan pada anak saya sampaikan, yang mild itu sekarang angka penderita anak yang menderita diabetes tipe 1 meningkat kalau dia bahkan ketika terkena COVID yang sifatnya mild seperti Omikron ini. Nah, ini baru bicara satu saja ke dampak ke pankreas ya. Nah, artinya lagi kita nggak bisa menganggap bahwa ini kenapa pemerintah bukan hanya di Indonesia, di banyak negara mengatakan ini ada komorbid. Ini untuk mengingatkan, menyadarkan kita yang komorbid ini benar-benar berisiko. Mereka bisa tiba-tiba mengalami perburukan karena sudah rawan. Datanglah virus ini yang bisa membuat ini dan yang hipertensi tadinya terkendali itu bisa tinggi karena virus ini menyerang pembuluh darah gitu. Jadi pembuluh darah termasuk bukan hanya kemampuannya berkontraksi tapi juga ada yang disebut dengan darah beku gitu, gumpalan-gumpalan darah. Nah, ini yang membuat misalnya stroke segala macam. Bahkan nih saya sampaikan, saya bukan mau nakut-nakut tapi ini fakta. Di teman saya di Amerika ya, di Eropa dalam satu diskusi ini saya baru juga dari Muktamar ini. Ini disampaikan ketika dilakukan operasi kepala satu pasien COVID ini karena ada
ancaman stroke-nya, itu ukuannya itu terjadi di depan mata. Dan ini adalah karena SARS-CoV-2. Jadi tidak bisa, saya sampaikan tidak boleh kita main-main dengan ini. Bahwa kita sudah punya proteksi, tapi juga ini satu hal ingin saya sampaikan pada publik, jangan menganggap oh itu sudah divaksinasi juga terinfeksi. Bukan berarti vaksinasi tidak efektif, tapi ini memberi pesan orang yang punya komorbid sudah divaksinasi, tetap harus melakukan upaya pencegahan karena dia sekali lagi sangat rawan, dan kelebihan dari Omikron ini dia bersirkulasi bukan hanya pada kelompok yang sudah yang belum divaksinasi saja, tapi yang sudah divaksinasi pun terinfeksi. Makanya pemerintah saya dukung melakukan program booster itu karena terbukti data CDC terakhir menunjukkan 90% meningkat efikasinya. Makanya sekarang saran saya itu pemerintah sudah beberapa kali saya kira sudah dilakukan juga adalah mengejar ya kecepatan Omikron ini begitu cepat. Nah kita lompat gitu. Jadi makanya masyarakat umum harus bersabar karena yang berisiko ini orang yang komorbid. Kita lompat lindungi mereka dengan program booster ini. Berarti intinya bahwa dengan adanya varian Omikron ini COVID-19 begitu pada umumnya, berarti ini bisa menstimulus kalau misalnya kita ada komorbid dan lain sebagainya, intinya bisa menstimulus terjadinya infeksi yang lebih parah lagi begitu ya Pak? Perburukan. Jadi perburukan kondisi klinis dari si pasien ini meningkat. Dan jangan ya banyak termasuk di keluarga saya saja yang tadinya mungkin dia masuk prediabetes, ini terutama di masalah diabetes ya, yang dan hipertensi yang sering menjadi masalah. Tadinya prediabetes sekarang akhirnya gula darahnya nggak turun-turun, akhirnya terus ini. Nah ini kita nggak bisa main-main. Makanya bicara dampak COVID ini bukan hanya masalah bicara dampak sekarang saja. Bicara dampak 5-10 tahun yang disebut dengan dampak dari yang disebut long COVID ini antara lain adalah meningkat potensi diabetes, meningkat potensi kasus penderita jantung, hipertensi. Nah ini makanya pencegahan itu harus dilakukan. Nggak bisa kita misalnya deteksi dininya lemah, kemudian menganggap ya udah saya terinfeksi saja. Ya, tidak boleh begitu karena berbahaya. Tidak ada sini nanti saya akan jadi kebal dengan itu. Tidak. Yang terjadi bisa terjadi kerusakan dan bisa lebih fatal gitu. Baik. Tentunya harus ada antisipasi. Nanti saya akan bertanya juga ke Bu Nadia terkait dengan antisipasi apa yang harus kita lakukan terutama untuk keluarga terdekat. Apabila ada salah seorang anggota keluarga kita yang mungkin memiliki ciri-ciri yang sama dan selanjutnya harus dibawa kemana? Apakah harus isolasi mandiri atau justru harus masuk ke isolasi terpusat? Nanti akan kami tanya langsung ke Bu Nadia, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan masih bersama saya ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Saya menyambung tadi pertanyaan yang sempat saya utarakan ke Bu Nadia terkait dengan ciri-ciri apa yang harus kita waspadai dari penyakit yang bisa menyasar bagi anggota keluarga kita begitu. Apa sebenarnya Bu yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan ciri-cirinya ini? Iya, jadi kita tahu bahwa ya ini kan namanya penyakitnya penyakit COVID-19. Nah, memang COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana virus SARS-CoV-2 ini tadi mutasinya banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Diki ya. Tapi pada prinsipnya kalau melihat gejala klinis pada kita itu kurang lebih sama, kita batuk, pilek, demam, dan faktor kalau kita bicara mengenai faktor-faktor resiko yang memperberat itu usia lanjut ya, kemudian komorbid. Dan tentunya kalau penyakit komorbid, diabetes ataupun hipertensi tidak terkontrol, terkendali, obesitas ya kita lihat itu di awal-awal ya polanya akan sama. Ini pasti akan meningkatkan resiko penyakit COVID yang diderita itu menjadi parah. Nah, yang kita lakukan tentunya untuk tata laksananya ini masih tetap sama ya, bahwa kemudian
Misalnya kalau dia tidak bergejala ataupun gejalanya ringan, untuk mengantisipasi supaya fasilitas pelayanan kesehatan itu tetap tersedia untuk orang-orang yang gejala sedang, berat, ataupun yang membutuhkan perawatan ICU, kita juga sudah menerbitkan ya surat edaran bahwa yang bisa melakukan isolasi mandiri itu adalah yang memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Jadi ada dua ya. Jadi syarat klinis itu adalah usianya kurang dari 45 tahun. Ya, jadi kita sudah sebenarnya mengatasi kemungkinan perburukan pada lansia karena tadi resiko yang lebih besar. Kedua, tidak memiliki komorbid, ya, artinya komorbidnya terkontrol, ya. Jadi itulah menjadi salah satu syarat. Kemudian bisa mengakses layanan telemedicine ataupun bisa mengakses layanan fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit. Dan punya berjanji nih harus betul-betul melakukan isolasi, jangan kemudian isolasi mandiri tapi masih jalan-jalan begitu ya, Mas Isa. Nah, sementara kalau untuk syarat rumah ini kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, artinya ada kamar terpisah ya, lebih baik kalau lantainya terpisah, kemudian kamar mandinya juga terpisah, dan bisa mengakses pulse oximetry untuk memastikan saturasi oksigen, karena memang kan yang harus kita jaga itu adalah pulse oximetry ini. Jadi kalau punya lebih baik, atau tadi kalau dia bisa mengakses layanan kesehatan puskesmas ya, ataupun juga mungkin biasanya Satgas itu bisa mengakseskan juga, bisa memantau ya terkait saturasi oksigennya. Jadi ini syarat-syaratnya. Di samping nanti dengan layanan telemedicine kita akan berikan pengobatan ya, misalnya vitamin kalau yang tidak bergejala, kalau dia gejalanya ringan itu ada obat-obat antivirus, dan nanti kalau ada perburukan kita mulai menambahkan obat-obat baru seperti molnupiravir atau paxlovid. Oke, telemedicine itu tetap bisa diakses ya Ibu ya? Iya, itu harus bisa diakses menggunakan telemedicine yang mau melakukan isolasi mandiri, atau dia harus kontak puskesmas. Jadi kita bisa pantau terus kondisi yang bersangkutan. Oke, saya kembali lagi ke Pak Diki. Kita juga kembali lagi soal kematian kasus Omikron yang ada di Indonesia ini. Ini kan satu pasien merupakan pelaku perjalanan luar negeri, Pak. Sementara satunya lagi transmisi lokal. Apakah sebenarnya Omikron ini sudah ada di mana-mana? Dan mengapa ini bisa terjadi? Sementara pemerintah cukup tegas aturannya terkait pelaku perjalanan luar negeri ini, Pak. Ya, saat ini tidak ada negara yang bisa menahan laju Omikron ini. Nggak ada. Bahkan negara yang tepat seperti China bobol ya, bobol. Ini artinya karena apa? Karena menunjukkan bahwa fakta bahwa Omikron ini bisa sangat efektif menginfeksi, bahkan 4 kali jumlah orang infeksinya lebih banyak dari Delta, 2 kali lebih cepat, dan dia tidak hanya menyebar di kalangan yang tadi divaksin, tapi juga yang yang tidak divaksin, tapi yang juga divaksin. Ini membuktikan sekali lagi begitu mudahnya dia bersirkulasi di banyak wilayah di dunia ini. Nah, saat ini dengan adanya 2 kasus ini, sekali lagi ini ada pelajaran mahal ya. Ini menunjukkan bahwa ancaman itu sudah bukan hanya di pintu masuk, sudah di dalam. Nah, ini yang harus disadari oleh kita semua. Sehingga kita jangan merasa jadi ribut saja di masalah pintu masuk, tapi di dalam kita nggak merespon. Kurang 3T5 M vaksin. Nah, ini kenapa kalau kita biarkan bersirkulasi, ya ini sudah memang potensinya sih memang sudah di mana-mana. Sulit sekali. Tapi untuk diketahui ya bukan berarti kita tidak ada senjata. Kan kita sudah ada senjatanya, 3T5M vaksinasi itu. Dan memang ini adalah kemungkinan ya secara umum adalah satu gelombang yang paling berdampak besar. Itu ya mungkin terakhir ini. Selanjutnya akan ada tapi kecil-kecil karena jumlah orang yang sudah punya imunitas akan jauh lebih banyak. Bahkan prediksi saya di akhir dari gelombang Omikron ini kita hampir semua akan punya lebih banyak yang memiliki imunitas, entah itu karena vaksinasi ataupun yang terinfeksi. Tapi sayangnya yang tercipta imunitas ini belum tentu semuanya memiliki kualitas yang bagus. Nah, supaya memiliki kualitas yang bagus dapat vaksinasi, itu yang penting gitu. Bahkan breakthrough infection namanya, orang yang sudah divaksinasi, jadi kuncinya vaksinasi dulu ya, bukan infeksi ya. Vaksinasi lengkap, terus ternyata karena memang sulit
kasus di dunia secara umum, orang yang sudah divaksin dengan orang yang tidak divaksin, infeksi Omikron itu cuma 2 kali bedanya. Artinya yang tidak divaksin 2 kali lebih banyak. Artinya yang divaksin juga terkena. Nah, tapi yang sudah divaksin ini mendapat, ya saya bukan bilang manfaat, tapi proteksinya itu meningkat ketika dia terinfeksi Omikron ini, ya, dengan adanya proteksi yang lebih tinggi dibanding kalau dia nggak divaksinasi. Yang nggak divaksinasi ini, nah di bawahnya angkanya adalah menunjukkan 20 kali lebih besar mengalami kematian. Nah makanya harus segera divaksin. Nah ini apapun vaksinnya tapi jangan pilih-pilih ya. Nah ini membuktikan sekali lagi bahwa peran penting dari vaksin ini begitu besar. Dan di sisi lain kita juga nggak bisa mengandalkan vaksin aja, nggak bisa mengandalkan booster saja. Karena sekali lagi orang-orang yang rawan dan belum dapat booster atau sudah di booster ini tetap harus dilindungi dengan cara apa ya, kita temukan kasus-kasus minimal kalau sudah kontak ya jangan kemana-mana. Yang disebut tadi Dr. Nadia ada karantina mandiri itu harus dipatuhi. Nah satu lagi ingin saya sampaikan, ini Omikron ini bukanlah varian terakhir. Sebagaimana COVID juga bukan pandemi terakhir. Tapi bukan berarti ini nggak akan nggak akan ada akhirnya. Ini saya kira setelah Omikron ini kita sudah memasuki satu era yang kita akan lebih bisa menata laksana lebih baik karena vaksinasi akan jauh lebih banyak. Nah ini artinya lagi kita perlu benar-benar meminimalisir dampak yang tadi saya sampaikan, jangka panjang, jangka menengah dari Omikron ini dengan cara apa? Ya, selain masalah vaksinasi ya diminimalisir, dicegah ya. Prinsip mencegah lebih penting daripada terinfeksi COVID-19 apapun variannya. Oke, Bu Nadia, ini berbicara soal transmisi lokal maupun juga ada dari pelaku perjalanan luar negeri. Nah ini kan di Semarang ada pasien yang sudah menjalani karantina selama 14 hari di Wisma Atlet. Lalu saat tiba di kediamannya di Semarang, kalau saya tidak salah ini justru menularkan ke anggota keluarga yang lain. Ini kenapa bisa terjadi, Bu? Apakah infeksi ulang ini bisa terjadi dan perkembangannya bagaimana? Karena kita tahu sendiri, untuk keluar dari Wisma Atlet tentunya harus sudah ada bukti bahwa dia sudah terbebas dari virus corona begitu. Ternyata justru bisa menularkan. Apakah hal ini bisa terjadi lagi atau justru ini pengawasannya itu kurang ketat begitu, Bu? Iya, jadi satu kita tahu bahwa sebenarnya masa inkubasi ya daripada virus COVID-19 termasuk varian Omikron ini kan 1 sampai dengan 14 hari. Jadi bisa setelah dia tertular dalam 1 hari sudah muncul gejala dan bisa kita deteksi. Atau bisa juga mungkin karena daya tahan yang baik ya, dia bisa lebih dari 10 hari, karena kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai karantina yang saat ini kita lakukan, itu kan dia minimal 3 hari bebas, artinya diperiksa ya sebelum keberangkatannya itu 3 hari negatif. Kemudian dia menjalani karantina selama 7 hari. Jadi sebenarnya dalam periode 10 hari itulah yang kita awasi. Tentunya ada ya, walaupun ini kasusnya sangat sedikit sekali ya, artinya yang kemudian dia itu baru muncul setelah masa karantina, sangat memungkinkan. Nah sebenarnya kita selalu memesankan, terutama untuk pelaku perjalanan luar negeri, karena sebenarnya ini bukan kasus pertama ya Mas Iqbal ya. Kita juga punya 1 kasus lagi yang di Jawa Barat ya, di Bandung, dengan kasus yang sama setelah dia negatif di akhir masa karantina, tapi kemudian 2 hari kemudian dia merasakan ada gejala batuk. Nah, pada waktu ada gejala batuk itu sebenarnya kita kalau dari pelaku perjalanan luar negeri itu harusnya segera tes, segera kemudian isolasi, karena masih ada kemungkinan ya untuk kita menularkan gitu karena masa inkubasi tadi. Jadi memang ini yang di luar daripada kalau kita bilang di dalam epidemiologi itu kurva normal ya. Artinya ada saja memang
hal-hal yang seharusnya itu sudah terjadi, sudah terdeteksi, tapi kemudian tidak bisa kita deteksi kembali. Tapi artinya kita masih surveillance-nya cukup baik. Artinya pada waktu dia berada di komunitas, walaupun dia kemudian menularkan ya kepada keluarganya, artinya masih bisa kita deteksi untuk klasternya tidak meluas. Sebenarnya kalau saat kita keluar dari karantina, kita tetap menganjurkan ya sebenarnya 14 hari kemudian itu tetap protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, atau pada gejala-gejala segera lakukan pemeriksaan. Oke, kalau Pak Diki sendiri, menurut Pak Diki, apakah aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, perhatian yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang cukup tegas begitu, ternyata lagi-lagi masih bisa dikatakan bocor begitu. Nah, apakah Pak Diki melihat bahwa ketegasan dari pemerintah ini masih kurang atau justru harus bisa dimaksimalkan lagi? Ya, memang masa karantina ini banyak rujukan ya yang bervariasi. Ya, tentu melihat salah satunya juga masa inkubasi dari Omikron ini yang memang bervariasi juga ya. Jadi memang kita perlu meningkatkan literasinya sebetulnya, literasi pada pelaku karantina atau isolasi ini, bahwa ya dia bisa mengalami yang tadi sampai dokter Nadia yang paling panjang. Bahkan 21 hari pun ada gitu. Nah, artinya kita nggak bisa, dan ini juga pesan penting sebenarnya untuk publik ya, bahwa bahkan ketika terpapar itu, meskipun tidak dalam atau masuk atau belum bahkan di testing, dia harus berprinsip dia membawa virus. Dia terinfeksi virus sampai terbukti sebaliknya, sehingga selama dia dalam kasus seperti atau status seperti itu, dia membatasi diri bukan hanya untuk keluarganya, termasuk lagi apalagi orang lain. Nah, ini yang akan membuat dan berperan meminimalisir. Ini yang dilakukan sekarang di sini, Mas Iqbal, di Australia, di Queensland ini, karena testingnya sudah sulit, ya, karena udah terlalu banyak kasusnya. Saya di sini udah 100 ribuan lebih kan. Nah, kapasitas juga di lab dan tenaga kesehatan banyak yang sakit juga karena Omikron ini, maka yang dikejar dan dituju sekarang ada masyarakat punya peran. Kalau dia punya gejala, ya sudah, kalau bisa melakukan rapid test antigen, lakukan, kalau tidak diam di rumah 7 atau 10 hari gitu sekarang. Nah, kalau bergejala dia nggak boleh kemana-mana, kontak ke tenaga kesehatan. Makanya di sini telemedicine menjadi penting. Bahkan kalau bisa ada semacam aplikasi karantina rumah di Peduli Lindungi itu misalnya, itu akan sangat membantu. Nah, ini yang dalam kaitan Omikron ini memang harus disiapkan, karena jumlahnya kan banyak sekali. Jumlahnya akan 4 kali lebih banyak. Ini belum apa-apa. Saya sampaikan ini belum apa-apa. Karena sebetulnya kita akan mengalami di mana orang akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau kita tidak merespon ini dengan mitigasi, ini akan kemana-mana. Nah, yang dikhawatirkan yang tadi itu, yang dampak jangka panjang, jangka menengah, dan salah satu yang jangka menengah yang ingin saya tegaskan juga, jangan sampai ada anggapan, ya sudah ini kan ringan, bersirkulasi aja, kita udah dikebak, nggak berbahaya. Karena akhirnya nanti orang ini bebas terinfeksi, virus ini menginfeksi orang, bersirkulasi, artinya mereplikasi, bermutasi, ada varian baru. Varian baru atau bahkan varian rekombinan. Karena orang ini bisa terinfeksi bukan hanya oleh Omikron, mungkin oleh Delta, atau mungkin sama Alpha. Nah, ini akan bisa melahirkan masalah baru. Nah, ini yang harus disadari, dan ini tentu perlu literasi. Sekali lagi, semua program itu salah satu juga keberhasilannya. Nah, bicara karantina ini bisa naik gunung, tapi literasi menjadi penting. Sehingga orang tahu, oke, kalau gitu udahlah, dengan kesadaran diri, ya ketika bahkan karantina di pintu masuk misalnya katakan mau 7 hari, begitu sampai rumah kalau sudah memiliki pahaman, ya dia juga kemana-mana dulu, diam aja di rumah dulu 7 hari itu misalnya, untuk keamanan dia dan juga keluarganya. Ini yang saya kira masih PR bersama kita, ya tentu nggak bisa pemerintah juga, ya semuanya, dan saya kira CNN juga dalam kaitan itu punya peran dan kita apresiasinya. Sekali lagi, Omikron ini boleh dianggap remeh, dan tapi juga ya sekali lagi seperti Pak Presiden sampaikan, panik nggak boleh. Tapi mitigasi kita lakukan, tapi jangan dengan emosi. Ya, dengan emosi itu maksudnya ya harus realistis gitu, harus realistis, artinya berbasis sains ya semuanya, dan sehingga kita bisa mencapai apa yang kita targetkan dengan minimal
minimal dampak jangka pendek sampai jangka panjang. Oke, baik Pak Diki dan juga Bu Nadia, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam ini. Tentunya lagi-lagi adalah vaksinasi itu cukup penting, apalagi bisa membuka mata kita bahwa dengan vaksinasi ini tentunya bisa meredam ataupun meminimalisir bagaimana nanti infeksi itu bisa terjadi yang tentunya kita tidak berharap akan lebih parah lagi dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih sekali lagi Bu Nadia dan juga Pak Diki, selamat malam dan juga salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Dan selanjutnya kami punya informasi terkait transisi energi fosil ke energi baru terbarukan menjadi salah satu topik utama yang akan diangkat Indonesia dalam presidensi G20 dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.